يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai siang menjelang sore ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita semua hadir di rumah ibadah ini selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu ketua yang sama kita hormati, ibu-ibu pengurus majelis taklim, pengurus masjid Nur Ikhlas yang hadir bersama kita, Pak Haji rahimakumullah. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya Bu ya. Semangat itu penting. Kita melaksanakan kegiatan datang ke masjid, hadir di majelis ilmu adalah karena Allah. Itu nomor dulu. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amal, perbuatan, kerja yang kita lakukan terletak pada niat. Maka kita luruskan niat kita itu adalah karena Allah. Ado ndak ado kawan awak datang. Itu nomor dulu. Ado ndak ado kawan awak datang. Itu karena Allah namanya tu. Tapi kalau cigok-cigok dia jauh, ndak ada orang. Itu karena orang tu. Ndak karena Allah tu doh. Alun bau orang lah doh. Tu. Bu ya. Jadi itu perlu tu. Kalau orang-orang dulu cari ilmu itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berjalan kaki. Kini wala pakai Honda, lah pakai oto, lah banyak kendaraan. Lawase, lah di masjid, ruangan bagus, lah dipanggil lah di bau lu pakai mic, oke. Ndak je tibo, ndak ada. Nampak ku awak tetap istiqomah. Makanya tadi istiqomah. Kalau ibu-ibu istiqomah hadir di majelis ilmu, salangkah, Bu. Lai terang Bu? Lai. Ya. Nan kue makannya Bu. Ndak ada. Salangkah kaki ibu datang kamari itu pahalanya disiapkan Allah samo jo puaso setahun, salat malam setahun. Itu pahalanya tuh. Ibu lah pernah puasa setahun tak berhenti. Tak benar kan? Kalau coba lah dah. Sama pun lalunya lah. Atau salangkah baru tuh hadir ke majelis ilmu. Ini sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu hadir ke majelis taklim, wirid, majelis ilmu, itu yang dinilai Allah itu bukan sia ustaz bukan itu. Pengajiannya,
bara lamo bukan itu yang nilai di matampe, tapi langkah kaki bikulli khutwatin sana, dari tiap-tiap langkah kaki yang kita langkahkan berjalan ke masjid itu sama dengan pahala setahun bila amalin qiyamuha wa siyamuha. Itu hadisnya sahih kata Nabi kata Rasul. Jadi makanya datang ke majelis ilmu tu awak harus rajin tarui. Jadi kalau ada kajian-kajian datang tarui supaya kita mendapat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, awak hadir di majelis ilmu tu, majelis taklim tu, manfaatnya Allah memberikan satu, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Tenang awak hadir di majlis ilmu tu, damai. Kalau ibu-ibu ingin tenang, jangan pergi jalan-jalan. Jalan-jalan tu rumi itu, piti abi. Awak litak pulang beko rumah pakai canglo, berang-berang lo kanak bagi juga udah bagi itu. Bungit-bungit lah tu. Tapi kalau ingin tenang, datang ke masjid, ke majlis ilmu, majlis taklim. Contohnya orang tanang tu, biasa orang tanang tu pikirannya nyaman, biasa mudah lalu. Pulai kau dapat menyenda. Contoh saja, contoh. Tidak ada menyenda terisalah. Kadang-kadang awak rumah lawase, spring bed, lampu lo matian lo, putah suuk putah kita sampai jam 2 malam. Tak je nak mula lo mata do. Batu, tak tanang. Tapi kadang-kadang duduk saja di majlis taklim, di majlis ilmu sebantahnya, duduk saja nya. Menghalai langsung. Ada nama karuah bagai. Contoh, padahal suara mik lah kare, suara ustaz lah kare, orang ramai. Sempat yo lalu. Itu kan tak sembarang orang tu dah. Ya sawana orang tu. Tenang. Dan memang gitu, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Jadi makanya awak hadir ke majlis ilmu tu, majlis taklim tu, jangan ragu. Tugas ibu-ibu, ajak kawan-kawan. Jangan putus asa awak. Ni lapan ni awak ajak nak upainya don. Iyalah ndak ada, ajak tarui. Ajak tarui. Tugas kita mengajak. Ud'u ila sabil. Ajaklah teman-temanmu, saudara-saudaramu kepada jalan Tuhanmu. Begitu kata Allah. Bil hikmah, dengan cara yang baik. Jangan berang-berang lo. Ndak datang nanti ya. Bukan. Ikut nak namuah, makin nak namuah lah nyodo. Ajak tetap. Ibu yang belum datang, mari kita sama-sama majlis taklim. Gitu. Beko ka pulang, beko mambuih, beko membawa, beko bingkisan sabukui seorang. Banyak datang tu. Contoh kayak gitulah gitu kan. Jadi mari kita ramai-ramai hadir di majelis ilmu agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadir di majelis ilmu tu, di majelis taklim, ibu sama dengan berjalan menuju surga. Menuju surga tahu bu? Lain. Berjalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, majlis taklim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bentangkan jalan menuju surga baginya. Bahkan pakai karpet merah lah kok. Kan sangat luar biasa tu. Jadi tidak ada yang rugi kalau awak hadir di kebaikan itu, di majlis ilmu, majlis taklim. Boleh lagi kini awak ada cara apa tadi bu? Halal? Tu kan ibu lah makan tu. Halal bihalal. Tu halal tu luar biasa, hebat sekali. Jadi apa arti halal bihalal tu? Intinya halal bihalal itu adalah saling maaf memaafkan. Fa'fu wasfahu kalau dalam Al-Quran, saling maaf memaafkan. Karena apa? Karena manusia itu tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari salah dan khilaf.
Kalau ndak gadang ketek. Karena manusia itu memang banyak bersalah. Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata, manusia yang baik itu dia khilaf, dia salah, tubu ilallah, taubat kepada Allah dan saling maaf memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, sabulan penuh awaklah melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian bulan Syawal lah lewat lo. Kinilah masuk bulan Zulqaidah. Sabantalai bulan Zulhijjah. Ini sabantal hari konyo. Bulan Zulqaidah ko lah persiapan untuk Idul Adha. Jadi yang lah ado jatah untuk barangke pai haji lah barangke. Itu gelombang kereta pertama sekarang tuh udah mulai itu. Sampai nanti puncaknya di Idul Adha, wukuf di Arafah. Oleh sebab itu rangkaian-rangkaian ibadah itu tujuannya adalah untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita doakan semoga mendapat haji yang mabrur. Ciri haji yang mabrur itu diantaranya dia semakin banyak ibadahnya. Pulang sebelum berangkat dulu biasa-biasa saja. Lapai haji dan umrah, pulang dari situ luar biasa ibadah, dijaga. Dulu jarang ke rumah haji. Lapai haji dan umrah, rajin ke masjid, solat berjamaah. Tapi kalau lah pulang lo dari Mekah, makin jarang ke rumah haji, itu ndak haji yang mabrur, bro. Haji yang mabrur itu semakin dekat dengan rumah ibadah, semakin cinta dengan ibadah. Karena di sana memang tok ibadah satu-satunya. Lah dididik di situ. Lah dikader, awak bulan Ramadan lah dididik awak, sabulan panuh. Dibiasoan solat ke masjid. Ibu-ibu di siku ada solat sampai puluh. Iya kan? Kemudian tambah solat di bulan Ramadan. Seharusnya ibadah yang sudah dididik kita itu jangan sampai tinggal solat jamaah. Tadi tidak ada nampak ya solat ibu-ibu solat jamaah sekodok. Enggak apa-apa, datang ke sini. Kalau bisa kajian kok, datang di siko solat jamaah. Siap solat jamaah langsung kajian majelis kita lebih bagus. Hari Jumat, kalau kami ke solat jamaah, hari Jumat tuh yang bagus. Kok hari Jumat ditinggalkan? Malah nawado nenek dulu kan ada rajin datang ke hari itu. Malah ada sebagian ibu-ibu mencari ada ibu-ibu yang ikut Jumatan. Di masjid mana tuh ya? Lupa kita. Yang penting ada. Yang penting ibadah. Lah sabulan penuh awak dibiasakan. Gitu. Jadi awak sudah dibiasakan solat berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran, lah banyak amal kebaikan kita lakukan. Habis Ramadan jangan sampai itu tinggal. Jangan sampai tinggal itu. Biasakan solat berjamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah itulah nanti yang akan memberikan yang terbaik kepada kita di hadapan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah banyak berlaku amal soleh. Nah, dia amal soleh yang perlu diperbanyak. Yang dengan syarat yang pertama lakukan dengan ikhlas. Nah, itu tadi itu. Hadir ke majelis taklim ikhlas, salat jamaah ikhlas, melaksanakan kebaikan-kebaikan semuanya ikhlas. Ibu-ibu masak ikhlas, jangan mengarut tujuh masak tu.
Jangan karena takut diberang diudah bekon, ndak, ikhlas. Karena nanti niat ikhlas itu akan memberikan efek baik. Karena itu nanti akan dimakan oleh anak, oleh keluarga kita. Luar biasa. Jadi semuanya itu adalah ikhlas. Makanya dalam Al-Quran itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas di dalam agama, dalam berbuat itu ikhlas karena Allah. Lakukan sesuatu karena Allah. Kita tahu ibu-ibu panik, capek, latih. Karena ibu-ibu itu lebih dari bapak-bapak. Lebih, sangat jauh lebihnya. Apalagi kalau ibu-ibu yang karir, yang karajo. Pulang karajo, maletang ibu tuh ndak. Yang bawa menyinjang asoy sehingga di pasar dulu. Oh, nampak banyak ibu kayak gitu. Alat ibu di rumah balatang asoy itu ndak. Di dapur dulu. Kalau bapak-bapak bisa menonton, bisa mengalai-ngalai, bisa duduk. Kadang minta tolong berang lo bagai panek mas. Memang ibu udah panek. Nah, soalnya kan bisa membalian, cuman ibu tuh udah pahlawan tuh. Ada yang panek kalau katanya bisa ya kan. Makanya ibu-ibu tuh sangat luar biasa. Sangat luar biasa perjuangan ibu-ibu. Makanya Allah siapkan surga bagi ibu-ibu tuh. Apalagi kalau ibu-ibu yang hadir datang rajin ke majelis taklim. Luar biasa tuh. Majelis taklim bisa, keluarga diurus, karajo diurus, diri diurus. Luar biasa. Jadi oleh sebab itu lakukan dengan ikhlas. Itu yang pertama. Agar semua kebaikan ibadah yang kita lakukan punya nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang aku tanya, boleh tanya apa? Beko dek makan beko ibu lupa tanya kok gitu kan. Nah, ada. Tanya aja. Kemudian yang kedua, selalu laksanakan jalin hubungan silaturahmi yang baik. Itu salah satu majelis taklim tuh. Biasanya awak ndak kenal jadinya. Biasanya awak ndak bisa menjalan ke rumah beliau basobok langsung bersalaman. Jadi ibu-ibu, kalau awak bersalaman itu dosa berguguran. Perempuan sama perempuan ya. Laki-laki sama laki-laki. Mamin muslimaini, tiadalah dua orang muslim laki-laki dan perempuan muslimat yaltaqiyani bertemu kemudian bersalaman illa ghufira lahu kecuali berguguran dosanya. Jadi tak kalah awak berjumpa, bertemu, kemudian bersalaman, bermusafahah, bersalaman, maka dosa-dosa berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa yatafarraqa, sebelum berpisah. Kan hebat tuh. Itu salah satu dalil kalau ada basobo awak jo kawan sunnah basalam. Setidaknya baca salam. Assalamualaikum ibu, assalamualaikum pak. Itu setidaknya. Makanya salah satu hak sesama muslim itu dah ruddu salam, menjawab salam, mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Kan luar biasa. Jadi Islam itu sangat hebat. Di mana itu kita dapat? Tentu dalam kajian-kajian majelis ilmu, majelis taklim. Jadi kenapa majelis taklim itu setiap kegiatan majelis taklim itu adakan kajian-kajian agama. Mungkin baca Al-Quran dia juga ada bacaan Yasin, bacaan Al-Quran, bacaan yang lain. Kajian agama. Kajian agama itu tujuannya menambah ilmu, wawasan pengetahuan kita tentang keislaman. Jadi ada di sana namanya ilmu, ada namanya amal. Kalau ibu-ibu baca Al-Quran, baca Yasin, itu amal. Kemudian mendengar kajian, itu ilmu. Ilmu dengan amal, itu sejalan. Lihat dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, ilmu. Kalau biasa
Bahkan antara iman dengan ilmu disetarakan Allah di situ. Allah akan mengangkat darjatnya orang yang beriman, darjatnya orang yang berilmu. Akan berbeda tuh. Jadi ilmu itu penting. Dan ilmu itu harus dituntui, dicari. Karena redaksinya bahasanya talabul ilmu atau utlubul ilmu. Tuntutlah, carilah ilmu. Jadi ilmu itu dicari. Nah, itu buktinya awak datang ke masjid, datang ke majlis taklim, majlis ilmu. Jadi kalau tidak bisa ilmu itu datang sendiri. Makanya ada kalau pepatah Minang ya, tonggak rumah, tonggak masjid, ketiga tonggak balai-balai. Walaupun anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak baraja, tidak akan mau pandai. Baraja, cari ilmu. Nah, jadi jalin ukhuwah silaturahmi. Maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Yang ketiga, jangan sia-siakan umur. Awak. Ibu-ibu, kita ini umur yang dititipkan Allah akan dihisab. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kan diminta. Makanya Allah Rasul menyatakan la tazalu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak gerser nantinya telapak kaki seseorang hamba nanti itu di hari kiamat. Di hari kiamat di padang mahsyar itu tidak akan menggari telapak kaki itu hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya an umrihi, tentang umur awak. Ibu pada umur nanti Allah tanya itu. Umur 60 kama saja di pegunungan. Aku titipkan umur 50 kemana saja digunakan. Begitu. Jadi umur awak akan dihisab. Makanya nyanyi ibu dulu mah. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Kan ya Bu? Atau ada dalam Al-Quran surah Yasin tuh. Ibu coba Yasin kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti suatu hari mulut manusia dikunci, digembok, ndak bisa ngomong. Kini kan lu mulut awak ceplos kok. Nani yo ndak yo bisa nang kalama di awak gitu kan. Nanti di hadapan Allah ndak bisa digembok mulut itu. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara yang mana? Tangan awak bah. Tangan awak. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Ngeri. Di hadapan Allah tidak ada yang tidak bisa semuanya. Tangan tidak pandai ngecek situ. Jadi saksi. Lain pernah dibasuh, lain pernah dibawa ke rumah masjid, penjajah salim, atau manga saja di rumah, semuanya akan dihisab. Makanya manfaatkan, jangan sia-siakan umur yang dititipkan Allah. Nah, bersyukurlah ibu-ibu yang lain rajin ke majelis taklim, karena ini juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lai pai mengantuk-ngantuk ke masjid itu dah ada. Kan tua waktu jadi akan menjadi saksi itu. Jangan cuma sebelah. Jadi jangan sia-siakan umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka oleh sebab itu tentu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Ini kadang-kadang kan ibu-ibu kok ada yang suka bertanya. Kadang-kadang ada pertanyaan beko, tidak boleh kami bertanya terus. Ya, ada kayak gitu tuh. Kami ingin bertanya, tidak ada kesempatan tuh. Kalau ada yang ditanya boleh, tidak apa-apa. Apa saja, tanya aja. Yang penting
kita dalam rangka majlis ilmu, masalah ibadah, masalah amaliyah dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi semasa kita hidup ini semuanya kita lakukan untuk kebaikan. Lakukan untuk kebaikan. Kalau ndak usah kita banyak ngomong. Mulut kita Allah akan minta. Lidah kita Allah akan minta pertanggungjawaban. Mata kita akan minta pertanggungjawaban. Siksa dan azab Allah kita tidak kuat, Bapak Ibu, tidak kuat. Mungkin nikmatnya di dunia ini sementara, tapi nanti azabnya berkepanjangan. Tidak ada umur manusia ini yang lama di dunia, tidak ada. Yang 100 tahun, ada 100 tahun. Ada. Cie-cie, cie-cie, berarti tidak banyak. Dan itu 100 tahun tidak loh. Ya ndak utuh lah itu. Umur 70 saya 90 saya. Itulah mulai itu. Aco-aco saya ibu umur 90 bakaco. Umur 90 aco-aco bakaco tu. Ala camai mencelik diri seorang tu. Mencelik muka awak seorang camai awak tu. Lah takui tu. Ba tu lah karipui itu tu bentuk tawang babui. Kini ibu tahu tawang babui gitu kan. Apalagi kalau 100 tahun ndak ada yang banyak. Allah siapkan kebaikan-kebaikan yang lebih. Umur pendek tetapi amal-amal kebaikan disiapkan Allah. Kenapa tidak kejar itu? Contohnya salat berjamaah. Awak lain salat tapi seorang-seorang. Salat jamaah itu jauh lebih tinggi dibanding dengan salat seorang. Sama je 27 kali. Sekali ibu solat maghrib 27 kali di rumah maghrib. Kan bahasa redaksi hadisnya seperti itu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. 27. Karena salat maghrib itu sekali sehari. Berarti 27 hari bandingannya. 27 hari itu kan hampir sebulan lah tu. Sekali salat maghrib di masjid, sebulan di rumah. Kenapa kita tidak kejar itu? Kan rugi ya wak tu. Umur pendek amal seketik loh. Allah siapkan. Kadang kita tidak mau mengambil itu. Nah kan rugi ya wak tu. Nah jadi oleh sebab ibu tu, ibu rajinlah datang solat jamaah ke masjid. Ya, kalau tak dengar solat azan datang ke masjid. Tinggallah dulu. Karajo tu ada saja tu. Kalau di duit karajo ada tu mah. Makanya tidak ada alasan. Oh tidak ada kata luang tu. Jangan. Waktu luang tak akan ada tapi luangkan waktu. Kalau luang tu ada tu. Tapi kau dia cari waktu luang tak ada tu. Waktu tu sampai taruh ya tu mah. Gara-gara jola, gara-gara tola, gara-gara anak lagi mengasuh lah bagai. Ini ada dosa itu. Cucu lah bagai, anak cucu. Penting. Salat jamaah kejar. Allah telah siapkan. Umur pendek tapi kualitas amal Allah siapkan. Contoh yang lain, baca Al-Quran. Sahuruf dibaca dibalik 10. Sahuruf dibaca dibalik kelipatan yang lebih. Yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Kenapa kita tidak kejar itu? Berinfak, cie berinfak dibalik 700. Kan hebat tuh. Masalul ladzina yunfiku, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah bagaikan dia menanam satu butir benih biji, sabutir, kemudian tumbuh 7 tangkai. Dalam setangkai itu berbuah 100. Berarti cie ditanam menjadi 700. Akan hebat tuh. Allah lipat gandakan itu. Semuanya adalah untuk hamba-hamba yang soleh. Nah, jadi oleh sebab itu perbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan agar Allah memberikan juga yang terbaik kepada
kita. Dia tanya, Bu, boleh? Nyawa cuma ingin kayak gitu. Memang kalau kajian tu kadang-kadang awak agak nyinyi sekali. Supaya kalau ada ibu-ibu nak bertanya ndak ragu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, lebih ku ibu. Aduh lah. Sunsu salah. Yang terakhir, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah korban. Mari kita ikut bersama-sama sebagai peserta. Jangan peserta korban, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban, ibu tidak biar. Amuh ibu tidak biar. Ambon tak amuh tidak biar ibu. Peserta ibadah korban. Ya, ndak tu bercanda Bu. Ibu dah serius benar loh. Ya. Karena korban itu ibadah. Ya. Jadi masih ada waktu. Ada lebih kurang sebulan lebih lagi. 37 hari lagi. Nanti kalau tidak salah itu tanggal 17-an itu. Kini kan tanggal 10. Nah, ini kan 37 hari lagi itu. Lebih kurang. Mari kita ikut bersama-sama ngambil bagian-bagian tentang ibadah korban itu. Karena ibadah korban itu sangat luar biasa, penting sekali. Ibu-ibu, Bu, ada jalan Bu? Hai. Kalian ndak terbaca mengenai ibu dah. Kalau ada ibu-ibu piti 1 juta atau 1 juta muatui, awak bawa ke mall atau diundang kawan makan bahasa Lanjuang, makan bahasa Mo, dibawa kalau mau nombak tu. Awak mau tahan itu piti 1 juta tu. Ada seminggu. Padahal mau ibu sehari itu habis tu mah. Apalagi kalau menjalankan rayo tu. Itu salah saya ibu itu. Persiapan-persiapan. Beri sebentar. Sementara uang yang kita berikan kalau untuk ibadah, ya Nabi salam alaika ya